Masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Jalan rusak, jalan butut, jalan bosok. Sampean boleh kritis tapi yang logis. Kalau ada jalan rusak jangan cuma nyalahin pemerintah, tapi kita kaji sareng-sareng. Contoh, boleh jenengan tanya sama pihak Kuwu atau pihak RW. Pak Kuwu, Pak RW, iki Ranca Mulya dalane bosok baik kenang apa? Iki karena dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Iki supaya ngeritiknya nggak terlalu keras, jadi harus pakai banyolan dikit, Bu. Udah tanya begitu, kok ini jalannya rusak baik? Apa karena APBD-nya belum turun? Apa karena jalannya yang tanahnya labil karena di pinggir sawah? Apa kurang drainase? Apa karena cuaca? Apa karena muatannya melebihi kapasitas? Atau masyarakatnya yang kurang menjaga? Kita perlu bertanya tapi kritis, yang sopan tentunya. Supaya apa? Pemerintah nggak tersinggung, mampu menjelaskan dengan gamblang. Maaf nih, di desa Ranca Mulya, ana sing nampa BLT ana, ake sing nampa PKH ana, ake. Selama jenengan masih nampa BLT karo PKH, silahkan nikmati dalan bosok. Soalnya kemarin gara-gara pandemi corona, yang nerima BLT PKH itu duitnya diambil dari sebagian dana APBD yang harusnya buat bangun jalan desa, sementara diambil separuh buat ngasih BLT sama PKH. Betul, Bu? Ya, udah nggak pucet nih. Soalnya tadi saya kaget, dari kecamatan Gabus Wetan saya masuk ke daerah Ranca Mulya. Ya Allah, soalnya kan saya pengantin anyar gune, baru 2 bulan. Saya kan nggak tahu, takut perut udah isi rendang. Mudah-mudahan ndang isi bayi. Nek jalannya kayak Ranca Mulya ya Allah. Kasihan bayinya koclak. Untuk acara yang keempat, yaitu acara inti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yekti Esos dari Cilacap. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan nanti ditutup doa oleh Bapak Ustadz Cokro Wiroto. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pepaya, beli hari besok, mangan blewah karo ditandur pari. Ora masalah Ranca Mulya jalane bosok, sing penting wis payu laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sing sami semangat jawab uluk salame kita. Kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Cokro Wiroto yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmu nipun. Wabil akhus kepada akhinal kiram Al Ustadz Endang ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadong barokah doanipun. Wabil akhus kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Makron, Bapak Ki Haji Tarudin yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada aparatur forum komunikasi pimpinan kecamatan Gabus Wetan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Satuan Pamong Praja Kecamatan Gabus Wetan yang kami hormati. Wabil akhos kepada sedaya keluarga besar aparatur pemerintah desa Rancamulya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kewutarda beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Legendre, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di desa Rancamulya. Mudah-mudahan Pak Kewutarda berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Suwandi dan seluruh keluarga besar Jamiyah Masjid Jami Nurul Hikmah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rancamulya, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, seluruh majelis taklim di Rancamulya, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, rekan-rekan Garda Fatayat yang kami banggakan, tak lupa keluarga besar para santri dari Pagar Nusa yang kami banggakan, tak lupa kepada Jamiyah Maulid Simtuduror yang kami hormati. Wabil akhos kepada Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Desa Rancamulya yang kami banggakan. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur ringkah manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumerambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan kepada Abidar, jaddidis safinah fa innal bakhra amik
wa khuz izada kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Ternyata keluarga besar DKM Jami Nurul Hikmah mengadakan pengajian dalam rangka menyongsong tahun 1446 Hijriah, ngajak masyarakat Ranca Mulia menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Tapi kalau tahunnya sudah berganti, dari Dzulhijjah kita masuk ke Muharram, sholatnya nggak ketinggalan, ngajinya juga jalan, tapi kok prinsipnya aku masih seperti yang. Kalau masih kayak yang kemarin, namanya rugi, namanya maka panitia DKM Jami Nurul Hikmah mengadakan pengajian sampai nanggap mumpuni. Saya dengar kabar nanggap mumpuni modale akeh. Tendane duit, shootingane duit, rebanane, layos tendane, seneke, sound sisteme, mumpuni, ake dewek. Beneran panitia bagiannya mumpuni ake dewek? Ya jajal mengko tak titeni. Bukan sebab pamer atau ngarah pengalaman, tapi mohon arahan dari Pak Kepala Desa, Pak Kuwu bukan Tardi, Pak Kuwu Tarda, supaya membimbing keluarga besar masyarakat khususnya DKM Jami Nurul Hikmah agar ngurip-urip masjidnya tambah makmur. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Kalau sanggup nanggap mumpuni, denger berarti panitiane wong sugih. Panitiane sugih iku wong sing bagaimana? Wong sugih iku dalam belanja sehari buat bumbon dapur, gas LPG, bayar listrik, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, sehari jatah belanja 300.000. Kok senyumnya mencurigakan? Bu, sing lagi pada sibuk kipas-kipasan, deleweran banyu keringete sampai ngeblobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, ngeblobor penyakite. Jatah belanja sehari 300.000 cukup apa luih? Sedina 300.000 kakean. Pancen wong wadon Ranca Mulia ora bisa diajak kompromi. Bisane kita ngomong jatah belanja sehari 300.000, kita lagi belani sampean, Bu, supaya jatah belanjane sampean ditambahi. Bener-bener ya. 300.000 kakean berarti sehari 100.000 cukup? Kurang. Pancen wong wadon susah ditebak. Apa maning wong wadon Ranca Mulia sing anggere numpak motor riting kanan belok ke kiri. 300.000 kakean 100 kurang. Ya wis, sehari jatah belanja 200.000 cukup. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. Kok 600 ki nggone ngitung kepimen. 200.000
ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Yusartina nah ngarep dewek banter salah. 1 bulan 6 juta. Jadi kalau ada warga Ranca Mulia dalam sehari jatah belanja 200.000, 1 bulannya ternyata 6 juta. Ada yang pendapatannya lebih dari 5 juta per bulan, itu termasuk kategori wong sugih. Nah, contohnya Pak Kuwu. Maaf ya Pak Kuwu Tarda. Di awal langsung di roasting tadi Pak Kuwu. Hari ini saya lihat Pak Kuwu langsung pucet soalnya. Pak Kuwu baru berapa periode Pak Kuwu mohon izin? 2 kali ini. Boten nopo-nopo. Masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Jalan rusak, jalan butut, jalan bosok. Sampean boleh kritis tapi yang logis. Kalau ada jalan rusak jangan cuma nyalahin pemerintah. Tapi kita kaji sareng-sareng. Contoh, boleh jenengan tanya sama pihak Kuwu atau pihak RW. Pak Kuwu, Pak RW, iki Ranca Mulia dalane bosok baik kenang apa? Iki karena dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Iki supaya ngeritiknya nggak terlalu keras, jadi harus pakai banyolan dikit Bu. Udah tanya begitu, kok ini jalannya rusak baik? Apa karena APBD-nya belum turun? Apa karena jalannya yang tanahnya labil karena di pinggir sawah? Apa kurang drainase? Apa karena cuaca? Apa karena muatannya melebihi kapasitas? Atau masyarakatnya yang kurang menjaga? Kita perlu bertanya tapi kritis, yang sopan tentunya. Supaya apa? Pemerintah nggak tersinggung, mampu menjelaskan dengan gamblang. Maaf nih, di desa Ranca Mulia, ana sing nampa BLT ana, ake sing nampa PKH ana, ake. Selama jenengan masih nampa BLT karo PKH, silahkan nikmati dalan bosoknya. Soalnya kemarin gara-gara pandemi corona yang nerima BLT PKH itu duitnya diambil dari sebagian dana APBD yang harusnya buat bangun jalan desa, sementara diambil separuh buat ngasih BLT sama PKH. Betul Bu? Ya, udah nggak pucet nih. Soalnya tadi saya kaget dari kecamatan Gabus Wetan saya masuk ke daerah Ranca Mulia. Ya Allah, soalnya kan saya pengantin anyar gune. Baru 2 bulan. Saya kan nggak tahu, takut perut udah isi rendang. Mudah-mudahan ndang isi bayi. Nek jalannya kayak Ranca Mulia ya Allah. Kasihan bayinya koclak. Siap buat napa-napa Pak Kuwu. Kuwune pinter ngejawab, jare angger jalannya koclak enak. Mboten napa-napa, sudah saya jelaskan tadi. Jadi masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Biar apa? Biar pemerintah pun antukin dandani, kita sabar tapi dengan aturan. Maka hari ini saya apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa panitia hari ini menyiapkan segala sesuatunya sampai ngamontenaken pengajian akbar semeriah ini. Padahal ini cuman 1 DKM Masjid Nurul Hikmah. Tepuk tangan maning.
Berarti nanti pragat ngaji selesai jam berapa? Jam berapa? Ya Allah, nggak manusiawi bener. Dumewis bayari sekepenake dewek. Kita nanjak jam 2 lebih 5 menit. Berarti nanti pragat jam 5 sore. Berarti ngajinya 3 jam. Subhanallah. Sholat asarnya 5:30. Oh, pantesan jalani bosok baik. Nguranca mulia sholat asarnya 5:30. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, Allahumma. Pak Babin Babin Kamtipmas, Pak Satpol PP, gajinya gaji PNS. Tapi kalau kuwu memang gajinya sebulan berapa, Bu? 4 juta baru ada kuwu sejujur ku ranca mulai tepuk tangan maning. Emang kalau kuwu udah tua memang banyak jujurnya. Berarti kalau 1 hari jatah belanja 200.000 kali sebulan 6 juta, jatah gajinya ku cuma 4 juta. Ih, berarti malah ku tarda kudu nampak BLT mah. Tombok ya Pak Kiai. Berarti ku tarda malah kudune nampak PKH. Soalnya belum mencapai kata sugih, tapi jangan kebanggaan dulu. Kan anak bengkok kewu. Orang sida nambah BLT. Berarti tetap kewutarda termasuk kategori wong sugih. Wong sugih. Bulan Dzulhijjah, hari kemarin, hari raya Idul Adha, wong sugih ada sunnah muakkadah nglakoni ibadah kurban. Kurban itu adalah ibadah ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Ibadah penghambaan diri kepada Gusti Allah. Sedangkan wong sugih ketika hari raya Idul Adha mendapatkan sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk menjalankan kurban. Kemarin kurban enggak, Bu? Subhanallah. Lama-lama saya jatuh cinta sama Kutarda kalau begini. Aman, Bu, suami saya enggak ikut, Bu. Lagi balik lagi ke pondok. Paku ngendika alakal sama yang tua mah nggak mau, ternyata kunya udah sadar diri. Ibu ketua tim penggerak PKK datang nggak nih Pak Ku? Datang. Sebelah mana? Belum ketemu sama buku nih. Oh, lagi di kantor balai desa. Siap, terima kasih. Ternyata wong sugih punya sunnah muakkadah lakoni ibadah kurban. Maaf nih kalau ada yang bilang, mumpuni tahun kemarin saya udah kurban sapi harga 52 juta. Jadi kalau tahun sekarang saya nggak kurban lagi, nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Tapi orang kaya, wong sugih yang belum berkesempatan ngelakoni ibadah kurban nyembelih sapi atau kambing, tetap di hari raya Idul Adha disunahkan untuk menyembelih hewan unggas, hewan peliharaannya sendiri. Hewan unggas peliharanya sendiri disuruh dipotong, dimasak yang enak. Saya mau tanya sampai belakang. Assalamualaikum. Bu, ibu punya ingon-ingon? Punya ingon-ingonnya apa? Ya jak kucing lah ya. Pantesan ku ranca mulia cepet tua. Warganya ngeyel-ngeyel nemen. Ya bener gue jawab. Dua ingon-ingon, dua apa? Kucing, ya bener. Tapi ini hewan unggas. Contoh ayam, bebek, mentok. Nah tanya sama bapak-bapak. Bapak nih.
Assalamualaikum. Bapak-bapak punya ingon-ingon? Punya. Apa ingon-ingonnya? Manuk. Manuk. Saya paham. Yang dimaksud bapak-bapak manuk sing ana matane. Ya bener Pak, manuk juga unggas. Tapi kalau disembelih kan kasihan orang pupune becilik pisan. Saya nggak punya ingon-ingon. Kalau wong sugih belum kurban sapi kambing di hari raya Idul Adha, nyembelih apa? Beli daging ayam ke pasar. Ora ketang ngarah sekilo, dimasak yang enak ketika hari raya Idul Adha. Nggak doyan daging ayam, beli iwak laut. Dimasak yang enak ketika hari raya Idul Adha. Bagi wong sugih yang belum berkesempatan nyembelih kurban sapi atau kambing dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa kemaruk. You know kemaruk? Kemaruk is enggeragas. You know geragas? Geragas is serakah. Serakah cara sini apa ya Pak? Sami, geragas. Pertanyaannya, apakah nang ranca mulia anak wong sugih tapi geragas? Wong sugih tapi geragas, wis jare ngakune sugih tapi ora melukur. Aku direwangi ngucap ban kayak gue. Bene-gone ngaji sampai jam 5 sore. Ulang. Jarene wong sugih tapi ora melukur, tapi ngarep-arep bagian. Ana wong kene begitu? Mangkat wonge. Berangkat wonge. Berangkat jilbabe warna apa? Warna ireng. Jauh-jauh saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Tekan kene saya nggo tumbal, Pak. Malah ngarani mumpuni geragas sampean. Wong sugih geragas wis ora melukur, tapi ngarep-arep bagian. Punten-punten Pak Ku, kemarin di Ranca Mulia kurban sapinya berapa, kambingnya berapa? Subhanallah. Pak Kewu bilang sini Ranca Mulia kemarin kurban sapi ini 17. Waduh saya sampai bisa detung. Berarti bener wong Ranca Mulia wonge sugih su. Lah wong geragas wis jarene sugih ora melu kurban tapi malah ngarep-arep bagian, malah sengaja kawit isuk ora masak. Ketungkul nguleg bumbu. Karo nyiapna sunduk sate sambil ngedumel jarene kewutar dah. Ranca Mulia sapine 17. Kambinge sampai ra bisa detung. Abong kebangetan masa 4:30 sore buntute durung tekan kene. Iku arane wong sugih tapi grag. Maka namanya wong sugih ketika hari raya Idul Adha kok nerima daging, itu bukan bagian daging kurban, tapi sekedar hadiah atau sekedar bebungah. Jadi kalau ada wong sugih kok nggak dianterin pama panitia bentuk daging kurban, nggak usah protes. Karena jangankan daging kurban oleh wong sugih dijual, hanya dicari keuntungannya saja haram hukume. Maaf nih, wong miskin kalau hari raya Idul Adha kan nerima daging kurban banyak. Ya dagingnya, ya endase, buntute, sabalulange nampak kabeh. Tapi yang namanya miskin kan gak punya kulkas. Sekali-kali Pak, saya ceramah rada keras ini.
Saya ulang. Namanya miskin kan gak duwe kulkas. Lah padahal nerima bagian daging kurban banyak, mau dititipin ke tetangga ora kepenak. Masa gara-gara daging kurban malah si miskin tuku kulkas. Akhirnya karena nerima daging bagian banyak, ketimbang mubadir dimasak sehari malah mabok wedus. Akhirnya oleh si miskin dagingnya kurban dijual, diuangkan, dicari keuntungannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Sing tangane gelangan emas ora usah melu yes. Saya ulang. Bagi si miskin lo ya. Miskin nerima bagian daging kurban banyak, kok ternyata nggak punya kulkas, dititipin ke tetangga nggak enak, dan dimasak sehari malah nggak bisa habis, ketimbang mubadir dijual, diuangkan, dicari kemaslahatannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Yang sugih jangankan dagingnya dijual, sedang daging kurban dicari keuntungan oleh wong sugih saja haram hukumnya. Contohnya ada wong sugih nerima hadiah daging pas kurban, ternyata kawit daging kurban 2021, 22, 23, 24 sengaja disimpen nang kulkas freezer, digiling nada di bak. Ternyata nggo nabai modal hajatan, itu termasuk haram hukumnya. Ada orang di sini begitu. Berangkat wonge ora sah takon kerudunge warna apa. Ujung-ujungnya saya maning sing jadi tumbal. Jadi kalau digilingin jadi bakso, tapi untuk dimakan dikonsumsi keluarga sendiri nggak masalah. Bagi wong sugih nih seminggu sepisan dijadiin rendang, seminggunya lagi buat nambahi sop buntut, sop balungan boleh. Tapi kalau sampai dicari keuntungannya, apalagi buat nambahi modal hajatan supaya hajatannya nggak terlalu modal banyak, itu yang nggak boleh, haram hukumnya. Saya menyampaikan ini, maaf, di masyarakat sering terjadi salah paham. Soalnya setiap hari raya Idul Adha, dan mohon izin Pak Ustadz, Pak Haji, sedoyo warga masyarakat, khususnya kaum bapak-bapak nih. Kemarin saya tahun yang lalu menerima kasus yang agak umum tapi mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah, yang ternyata golongan ini membolehkan kurban kambing satu bisa untuk atas nama sekeluarga. Itu lagi ramai Pak di daerah saya, terutama di daerah Cilacap bagian barat, perbatasan Jawa Barat. Akhirnya karena kasus ini sedang merebak, dan herannya Pak, banyak yang ngikut. Yang ngikut siapa tuh? Wong pelit, medit, betitil bakhil, kutren jelantir kayak upil kudanil. Tapi bentar, setelah kita kaji sareng guru kami, ternyata memang ada hadisnya. Hadisnya begini, dulu Kanjeng Nabi pernah nyembelih kambing satu, di atas namakan Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, bahkan seluruh umat Islam mendapatkan berkahnya. Tapi asbabul wurudnya, kalau asbabun nuzul kan sebab musabab ayat Quran turun Pak. Tapi ternyata hadis ini punya asbabul wurud. Sebab musababnya hadis itu ada, usud punya usud. Kanjeng Nabi nyembelih kurban kambing satu, di atas namakan Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, dan seluruh umat Islam di alam dunia dapat berkahnya. Ternyata waktu itu zamannya Kanjeng Nabi pernah keserang pandemi juga Pak. Sejenis pagebluk, paceklik tapi berkepanjangan. Jadi pandemi corona, sejenis pandemi corona.
Tapi bukan corona lah, sejenis pandemi pagebluk, ada penyakit tapi merajalela sehingga wong-wong sugih hartanya menyusut gara-gara nggak bisa cari ma'isyah, nggak bisa keluar rumah untuk kerja. Yang akhirnya Kanjeng Nabi saja yang biasanya ketika kurban kambing untanya yang buat kurban itu banyak, ternyata Kanjeng Nabi tersisa kambing tinggal 1. Padahal dijelaskan istri Kanjeng Nabi saja sugih wong Mekah. Dasarnya di kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubro disebut Kubro itu karena Sayyidah Khadijah kekayaannya 2/3 kota Mekah, saking sugih istrinya Kanjeng Nabi. Gara-gara pandemi berkepanjangan di zaman Nabi, Kanjeng Nabi tersisa kambing tinggal setunggal-tunggale til, setunggal-tunggale til, setunggal-tunggale til. Bawa ora tok ora. Soale cuman setinggal-tinggale til. Mung 1 tinggal 1-nya tetap oleh Kanjeng Nabi dikurbankan di hari raya Idul Adha karena memang di kampung itu dilalah kersane Allah tinggal punya kambingnya punya Kanjeng Nabi mawon. Tapi tetap dikurbankan untuk menggugurkan sunah muakadahnya wong sugih lakoni kurban. Sehingga dari hadis ini keterangannya bahwa memang di kampung Kanjeng Nabi cuman tersisa kambingnya Kanjeng Nabi tinggal 1, maka di atas namakan Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi dan seluruh umat Islam dapat berkahnya. Tapi maaf, kalau hadis itu kok diimplementasikan di zaman Indonesia yang sekarang kayaknya kurang pas. Kenapa kurang pas? Hari ini di Indonesia tidak ada satu kampung yang miskin, semua itu nggak ada. Bukti nyata Ranca Mulya, tumpakane motor PCX besi gelem nampani BLT, tangane emas gelange nganti tekan kelek, besi gelem nampani PKH. Berarti kan orang miskin di Indonesia minimal mau punya motor Scoopy, minimal tangannya gelangan, itu miskinnya orang Indonesia. Nyatane si gelem nampa BLT karo PKH. Yang meneng ora mikir ora surak-surak maning nggih, tersinggung nggih mau. Ndak tersinggung sendiri, keprok sendiri sampean. Saumpama di dunia ini ada kampung yang miskin semua, contoh negara miskin Afrika Selatan. Saking gersangnya Afrika Selatan, jangankan buat kurban, makan sehari-hari saja malah makannya biskuit yang terbuat dari tanah liat, tanah lempung. Saking miskinnya di Afrika Selatan. Tapi hari ini ada asosiasi Persatuan Negara Muslim Indonesia, Malaysia, Singapura. Kalau hari raya Idul Adha malah kirim sapi, kirim kambing ke Afrika Selatan. Saya pernah malah pas nerima kambing dari Singapura. Bu, ini ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya saya tuh cuma tanya, ini udah mulai serius nih. Apa maning nek alise kita nis dilengkirut kayak gigi. Serius nemen. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya pernah nerima kambing dari Singapura. Kok bisa dari Singapura malah kirim kambing ke Indonesia? Sedikit informasi buat warga Ranca Mulya. Saya dulu pernah ikut lomba dai di Indosiar. 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit lagi informasi, satu-satunya peserta dai di Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer karo wong dalane bosok. Gara-gara juara 1 di aksi Asia, ada Ustadz Nushan Halim namanya dari Singapura, DM saya di Instagram. Mbak Mumpuni, saya kepingin kirim kambing buat saya kurbankan di Indonesia atas nama ibu saya. Oke, saya langsung berangkat ke pasar hewan. Saya pilihkan hewan kambing yang paling ganteng. Loh kan
ada syariat itu supaya kita gampang menggapai ridho Allah. Syarat hewan dikurbankan kan sehat tanpa cacat, cukup umur, syukur, gagah dan ganteng. Berarti kalau gagah ganteng wedus wadon ora bisa buat kurban. Bisa. Cuma pancen kalau wadon jangankan berkorban, ngaku salah beangel. Pada wadone pada nyengir. Kalau wedus wadon bisa buat korban, tapi lebih utama kambing jantan. Soalnya kalau kambing cewek kok buat korban, syaratnya tambah sehat tanpa cacat, cukup umur, plus lagi nggak bunting, lagi nggak meteng. Meteng cara sini apa? Meteng. Pada baik. Meteng. Meteng apa meteng? Meteng. Ini yang susah nih. Wedus wadon bisa buat korban asal nggak meteng. Ibune berangkat ke pasar kewan. Kul, kitane arepan tuku wedus wadon. Soalnya duitnya kitane arepan go kurban, cukupnya nggak tuku wedus wadon. Tak deleng ge wedus wadone sampean ginuk-ginuk sehat-sehat lemu-lemu. Kira-kira lagi meteng apa ora? Kitane orang ngerti Bu, soalnya kitane dudu lakine. Tekan kene is mumet Pak. Iya Kul, kita nih ngerti sampean dudu lakine. Tapi kan minimal bakul ngerti. Wedus meteng apa ciri-ciri kepimen. Ya. Kita nih seneng ge. Anggarana pembeli kritisnya kayak iki. Oke, tak jelas nah. Iki wedus wadon sing tak jual, insya Allah lagi orang meteng. Kenapa? Karena aku sing ngingu, aku sing angon. Wedus lanang karo wedus wadon tak pisah. Yang kedua, insya Allah ki wedus agi ora meteng. Soalnya kita nih durung pernah ngerti ki wedus ditumpaki. Kayak gue Kul, iya, ya wis. Aku cocok karo wedus saya sampean. Kita nih tuku wedus wadone sampean go kurban. Setelah akad jual belinya sah, sampai rumah. Ternyata ketika kurban wedus saya disembelih, dibelek wetenge, anak cempene. Apa hukum kurban yang terjadi? Hukum kurbannya tetap sah. Kenapa kurbannya tetap sah? Karena ketidaktahuan. Kan udah tanya tuh, udah ikhtiar. Wedus lagi meteng apa ora? Malah bakule dudu lakine. Bakule malah ora pernah weruh ge wedus ditumpaki. Tapi dibelek tetap anak cempene. Hukum kurbannya tetap sah. Tapi inilah yang menjadikan syarat wedus lanang lebih utama ketimbang wedus wadon. Selanggar wedus wadon meteng aporane kan kita ra ngerti. Minimal kudu di USG. Dewe ngerti ora pada percaya sampean. Minimal kudu di USG. Kayak si ayam lagi meteng. Ayam lagi meteng ngendok utawa enggaknya kan gampang gone ditiliki dengan cara didul. Masalah perdulokan paham kabeh. Ayam bisa didulek jadi ngerti ngendok apa orane. Tapi wedus wadon ya bisa didulek. Tapi kan orang ngerti rasanya meteng apura kepimen. Maka inilah wedus lanang lebih utama ketimbang wedus wadon. Sehingga saya pas dari Singapura dimintai cari kambing, saya carikan kambing jenis Jawa Randu. Sejenis etawawa tapi yang gede. Akhirnya notanya saya kirim ke Singapura, beliau Ustadz Nuzan Halim langsung ngirim duit, tapi dilebihkan duitnya. Setelah duitnya dilebihkan, saya bilang, Pak Ustadz ini uangnya lebih. Ustadznya bilang, iya sengaja saya lebihkan supaya kanggo ngurusi ubo rampene, beli kantong plastik dan lain sebagainya. Nah ini barang yang paling afdol malah begitu. Jadi kalau ada warga Ranca Mulia, maaf punten, cuman punya kambing satu kok malu mau kurban, mending titipin ke masjid.
Neng nitip ke masjid bawa kambing, jangan lupa bawa duit ora ketang 1.000 utawane 50. Bilang sama panitianya, Pak Panitia, saya mau kurban kambing nih atas nama anak saya yang kerja di Taiwan. Ini namanya Bin ini. Tapi punten Pak, saya punya duit 100.000. Ini buat beli kantong plastiknya 50.000 sama gula kopi teh rokok. Yang 50.000-nya buat ngebayar yang nyembelih. Soalnya maaf Pak, kadang di masyarakat tukang nyembelih kambing bilang begini, saya nggak usah diamplopin duit, saya nggak usah dibayarin pakai duit, mending nanti kalau saya nyembelih kambing dibayar pakai endase wedus baen. Karena kepinginnya dibayar endase wedus, iyalah gone motong kambing endase sampai pol gulune, ya kan dagingnya nyintil kabeh. Lah warga kebagian apa? Wis wedhus lagi gering-gering. Ndase benggone motong gulune ampe pol, maka afdolnya semua namanya wedhus itu ketika buat kurban sawalulange pun dibagi rata ke masyarakat biar kurbannya pun lebih mantep. Ini kenapa hari ini kita ngajak ngaji masyarakat Ranca Mulia atas nama warga Jamiah DKM Nurul Hikmah. Saking senengnya bulan Dzulhijjah keparingan sehat panjang umur, masih diberikan berkah lagi besok sampai manjing bulan Muharram. Karena Gusti Allah mengatakan ngendika akan di dalam Al-Quran bahwa 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan besok nih bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Maka saya dititipi pesan ini ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman takon trok kita nih. Wadar takon benjenengan pada protes. Soalnya ini saya nerima titipan amanah dari panitia. Ini ketikan langsung dari panitia. Mohon izin Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, Pak Kuwu, Forkompinjam, saya menyampaikan titipan amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni, subhanallah, ini gara-gara suami saya nggak ikut ngaji, bikin suratnya kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk medeni nemen nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh kami keluarga besar DKM Jami Nurul Hikmah, keluarga besar pemerintah desa Ranca Mulia dan seluruh para agniat dermawan donatur. Alhamdulillah. Kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2,5 tahun. Dari tetangga saya meteng babaran sampai meteng maning. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya. Kabar buruknya. Ya bayangin ya. Meteng babaran sampai meteng maning. Orang 2,5 tahun nunggunya. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi rencana rehab Masjid Jami Nurul Hikmah, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Sampean bayar percaya karo kita nih mah. Maaf Pak. Bapak Ibu semua datang ke sini yang pertama adalah dalam rangka silaturahim pengajian. Yang kedua diajak sodakoh, diajak loh. Bukan dipalak, bukan ditodong, gak dimintai juga. Tapi diajak bersodakoh. Maaf ya, kira-kira kalau ibu bapak diminta dan diajak sodakoh, kira-kira ikhlas mboten? Betulan? Kalau ikhlas, tetap nanti sodakohnya man arafa nafsih arafa rabbih. Orang yang bisa membaca kemampuan dirinya berarti bisa membaca apa yang jadi kemauannya Gusti Allah. Jadi mastatoktum, sodakoh pun ngukur kemampuan. Sodakoh ngukur mangga sodakohnya sesuai kemampuan. Sing sugih sodakohnya ya umume wong sugih.
sugih. Tumpakan be motor NMAX karo PCX. Gelange kanan kiri emasnya tekan lengan kabeh. Ali-ali ini sakeong-keong. Kalungi dawane tekan wudel. Masa sodako nggo masjid 2.000. Kan isin karo wudele 2.000 disolasi maning. Ya duit tetap duit bunyinya, tapi mas tato sesuai dengan kemampuan. Ini kotak infaknya udah siap belum Pak Panitia? Naik 1 Pak kotaknya ke panggung. Ini asisten saya jilbab hitam. Walaupun asisten saya yang nyemplungin duitnya, tapi duitnya kita nih. Ini saya jelasin ben sampean rasa paham. Oh nggih, Pak Haji matur nuwun ya Allah. 50.000 lah Pak. Oh Pak DKM. Duda. Kalau duda saya disuruh ngapain Pak Kuim? Oh disuruh mempromosikan. Ya Allah, saya paham kalau Pak DKM hari ini udah duda berapa tahun Pak? Baru 1 tahun? Oh ya masih aman. Nanti saya bahas masalah perdudaan. Tenang saja Pak Ku. Requestnya Pak Ku disuruh promosiin. Udah dimulai dari DKM-nya mumpuni. Pak Ku ikut ngerogoh dompet. Ibu-ibu juga ngerogoh dompet. Yang gak bawa dompet utang dingin karo sebelah. Gampang esuk disarutangin. Bapak-bapak silakan ngerogoh saku katrok. Sarungan berarti ora katrok kan. Serapa sarogo-rogo. Silakan kotak infaknya muter. Ini kotak infaknya bukan untuk mengganti dana pengajian loh, tapi mutlak untuk memakmurkan Masjid Nurul Hikmah. Sumangga si Nabi baca sholawat. Panitia juga udah sodako ini. Panitia ikut sodako. Udah. Oke berarti sodakonya udah double. Iya buat bayarin mumpuni ama bangun masjid. Mangga kotak infaknya muter. Si Nabi baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini rebananya Simtuduror dari mana? Panggungan Trisi. Masih Indonesia. Oh ya. Luar biasa loh. Ketimbang anak-anak zaman sekarang isinya sibuk main tiktokan, main judi slot, kan mending Nabi rebana. Alhamdulillah nih karena semangat, saya sawer dulu grup rebananya. Mangga Mas diterima sawerannya nih. Biar anak-anak kita, santri-santri kita juga semangat dan istiqomah ngajinya. Soalnya punten-punten Pak, hari ini berkah sholawat, anak-anak kita senang baca sholawat. Tapi terpenting DKM-nya juga ngasih aturan. Itu tadi sholawat liriknya, lirik zaman dulu pas musola masjidnya masih panggok, masih panggung. Masih bawa obor. Sarah sini obor. Bawa cempor. Tahun 80 kan puji-pujian habis adzan nunggu jamaah masih nada yang tadi. La ilaha illallah. Kayak gitu nadanya. Lah sekarang habis asar. Kadang-kadang bocah tepeking gini puji-pujian. Iku. Saya kira cuman di Jawa Tengah sampai Jawa Barat begitu. Saya kemarin pas Idul Adha, saya di rumah pas ambil wudhu, kaget Pak. Masjid saya juga puji-pujiannya begitu. Iku. Boleh sholawatan, liriknya ya yang dijaga liriknya. Soalnya hari ini maaf punten Pak. Di media sosial namanya perang antar khilafiyah itu luar biasa. Apalagi kita ngeban ada NU di pundak kita. Jadi monggo kalau mafia-mafia sholawat tuh yang sering sholawatan ada gerakan dan lain sebagainya, silakan mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Tapi ingat,
ada NU di pundak kita. Apalagi yang ngiwil-ngiwilaken bendera itu. Kadang ada gambarnya guru kita, para habaib juga. Jadi ngapunten, kalau kiranya guru kita memang kepingin dimuliakan oleh kita para santrinya, pakai adab. Jangan sampai niatnya mulia akan guru malah jadi suul adab. Contoh kecil Pak, di gambar-gambar bendera yang sering dikibarkan di sholawatan akbar itu kan gambarnya Mbah Maimun Zubair, gambarnya Syekhona Hasyim Asy'ari, gambarnya para habaib. Bahkan saya pernah punya pengalaman dari suami saya, diceritakan di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, ada santri saking cintanya sama sang guru, gambar fotonya guru disablon, dicetak jadi kaos. Ketahuan sama pengurus pondok, langsung detik itu pula dipanggil ke kantor, langsung disidang. Kenapa kok sampai disidang? Karena namanya orang nyuci baju kan ya disikat, ditaruh di lantai kamar mandi. Malah zaman dulu orang nyuci masih diinjek-injek pakai kaki dulu. Kita niatnya mau muliakan guru tapi akhirnya jadi suul adab. Maka ada lagi nih model zaman sekarang. Gambar-gambar truk, tahu truk enggak Bu? Sini nyebutnya apa? Sami. Di mobil truk itu bagus banget nih para supir-supir truk, ngalap barokah tabarukan dari para guru-guru kita, menggambar wajahnya guru-guru di truk. Ya bagus sih, cuma terkadang saya nggak habis pikirnya itu kalau mobil truk buat ngebawa ayam. Kadang-kadang gambarnya guru kita kan ditutupnya truk paling belakang. Nanti kalau ayamnya turun, tutupnya itu malah buat jembatan. Diinjek-injek lagi judulnya. Jadi mungkin bisa jadi satu perhatian bahwa kita niatnya kalau ngalap barokah, gambarnya guru kita pasang saja di rumah. Kayak contoh nih, gambarnya Syekhona Hasyim Asy'ari dipajangnya di tembok dinding rumah. Contoh di ruang tamu, insya Allah nanti malaikatnya senang. Santri Mbah Hasyim Asy'ari iki. Tapi kalau buat gambar mobil truk ayam, malaikatnya pun bingung. Ini nyatetnya bagaimana? Pakainya suul adab. Maka alhamdulillah santri kita hari ini di Jawa Barat pun dari santri-santri banyak juga yang namanya mafia sholawat. Tapi saya harap mari kita belajar sesarengan supaya kita mulia ke guru, ya dapat berkah ilmu dari guru. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap keliling, sorbanya tetap jalan. Saya untuk mengefisienkan waktu, ngomongnya dari angel. Si nanjak maning supaya efisien waktu, sodakonya muter, ngajinya lanjut. Nggih Bu nggih. Saya makili panitia keluarga besar perencanaan rehab Masjid Jami Nurul Hikmah mengutarakan ngendikanipun Allah janji kepada orang yang suka bersedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Orang yang bersedekah digambarkan oleh Allah nanem biji 1 tumbuhnya 7. Setiap tangkai nanti cabangnya 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi orang-orang yang suka bersedekah. Amin Allahumma. Bu, biar gak ngantuk saya tanya, sedekah iku sae napa mboten? Sae, tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf punten nih, ibarat wudu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudunya sah napa mboten? Saya kemarin Ahad Kliwonan 1 bulan yang lalu, saya ngaji sama Romo Ki Haji Hanif Khudori Tegalrejo Magelang. Saya ngikut derek-derek suami saya ikut selapanan. Pak Kiai Haji Hanif Khudori bilang begini, dulu Allahu yarham al-mahfulah Romo Kiai Khudori pernah bilang, nok anakku lanang, anak lanang sini nyebutnya apa ya?
Nang. Nok karo nang. Nang nok apa nok nang? Nang nok. Apik nemen. Nang iku senang. Anak lanang senang. Anak wadon senok. Oh, udah sekop. Sekop. Nah kene senok. Senok. Senok senang anakku kabeh ngesuk nek kita pan nyembelih hewan kurban singgo tuku sapi, singgo tuku wedhus iku duit sekang duit pribadi baen. Saumpama ana wong sugih nitip kurban sapi nang kene, kurban kambing nang kene, sawetara iku kambing sapine dititipkanlah ke masjid-masjid lain yang kekurangan daging kurban atau dititipkan ke kampung lain yang belum kebagian. Anak-anak pada tanya, "Abah, kan sae niate wong sugipan melu kurban nang kene, niate tabarukan ngalah barokah." Iya sae, tapi kan kita ra ngarti iku wong gaweane apa. Kon nitip-nitip sapi nang kene, sumpamane aku takun ya ora pantes. Sampean gaweane apa? Tuku sapi duit sekang endi? Ora pantes aku takon. Lah umpamane aku ora takon, kitane juga ora ngarti iku nggone tuku wedhus sekang duit apa. Jajal gone kurban sapi wedhus nang kene, ternyata dari hasil menang judi togel. Gue tuku wedhus, gue tuku sapi, sapine dikurbana nang masjid, nang musola, bahkan nang pesantrennya kita. Pertanggungjawabannya saya tidak hanya di akhirat, tapi pertanggungjawaban saya justru kepada orang tuanya wali santri. Anaknya dititip nang kene kon dadi bocah soleh-solehah, malah mangan rejeki sing ora jelas. Pertanggungjawabannya kita nih sebagai seorang guru tidak hanya di akhirat, sama wali santrinya. Itu Kiai NU, Pak. Kalau mikir selembut itu dan sedetail itu, ternyata sampai rizki yang masuk ke dalam perut kita sangat mempengaruhi dengan sifat dan kepribadian. Maka Kanjeng Nabi, ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman tanya. Udah mulai penting lagi nih. Sampai jam 5 sore salat asar 5:30. Kanjeng Nabi ketika akan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa kebiasaan makan barang syubhat. Syubhat itu halal ora, haram ya ora, samar-samar, remang-remang, ora jelas. Di sini nyebutnya apa, Kiai? Abu-abu. Abu-abu. Oh, syubhat di sini disebut abu-abu. Ya sarapapa abu-abu, remeng-remeng, ora jelas, ora jel. Kanjeng Nabi ngendika akan wong kebiasaan mangan barang syubhat, mangan barang abu-abu, mangan barang ora jelas, maka menjadikan hatinya gelap. Pertanyaannya, apa tuh mangan barang syubhat? Contoh yang agak rumit, kuli bangunan atau tukang kuli. Di sini Pak, punten biar bapak-bapak nggak ngantuk. Yang ngantuk sih nikmat Pak, tapi kalau ngantukan kebangetan Pak. Gedang kluthuk, godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Ya kok paham bener sampean? Saya mau tanya Pak, punten Pak. Kuli tukang di Ranca Mulia satu hari bayarannya berapa Pak? Berapa Pak? 110. 110 itu tukangnya apa helpernya? Helpernya pembantu tukang. Subhanallah larang nemen ya. Pembantu nih 110, tukangnya 150. Sesuk tukang Cilacap pindah mene kabeh Pak. Mahal bener ya. Betul itu. Ini maaf punten ya. Saya tanya begini, secara fikih itu ternyata ada disebut halul misli. Saya ulang. Halul misli. Apa itu halul misli? Bekerja
sesuai dengan pengadatan daerahnya. Berarti kan kalau halul misli adatnya di sini tukang sehari bayarannya 1,50, berangkat mulai kerja jam berapa, Bang? Jam 7. Oke, jam 7 ya. Itu sing bayarannya 1,50, Pak. Di Cilacap, maaf, satu hari itu tukang cuman 100, tukangnya doang. Tapi berangkatnya jam 8. Saya ulang bentar. Di Cilacap, tukang bayarannya 100 dalam sehari. Tapi mulai kerjanya jam 8. Nah, berarti kan halul mislinya adatnya Cilacap begitu. Nah, tapi adatnya sini halul mislinya bahwa bayarannya 150.000, tapi mulai kerja jam 7, betul? Berarti anak medangan apa? Anak jam berapa medangan? Jam 10. Oh, jam 12. Mangan sega. Sengaja wedang trok. Jam 10 wedang trok. Jam 12 sholat duhur istirahat. Tapi nggak ada mangan-mangan. Oh medang trok. Tapi enggak makan sega. Nggak masalah, ini sekali-kali kita ngaji agak detail dikit. Biar kita tahu perbedaan halul mislinya orang bekerja. Kalau di Cilacap, Pak, maaf ya, bayarannya 100, jam 10 pagi itu udah medangan. Jam 12 ada yang makan nasi juga, makan nasi, Pak. Iya, rames makan nasi. Terus nanti mulai kerja jam 1 siang. Terus istirahat sore jam 3. Nanti jam 4-nya selesai. Tapi